itu ada namanya STP model rotor disc. Jadi rotor disc ini adalah berupa lingkaran. Di sini ada tabung, ada lingkaran. Jadi rotor disc ini berputar, ya. Dia berputar. Tujuannya adalah menggerakkan air. Dulu kita sering istilahnya diberikan berita miring bahwa suatu saat root blower nggak kepake katanya, karena sudah ada rotor disc. Tapi saya yakin suatu saat pasti itu sistemnya gagal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan bisnis semua. Ketemu lagi dengan saya Delva di channel Bumi Wirasta, channel yang bahas spesialis mengenai aerator. Dimana aerator kita itu banyak, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, dalam kesempatan ini kita mau ajak rekan sekalian untuk melihat-lihat situasi kerja kita. Kita ada di sebuah gedung di daerah Jakarta. Kita habis menggantikan root blower mereknya Futsu. Di sini alokasi gedung ini di basement 2, di mana lokasi ini adalah tempat pengolahan air limbahnya yang kita biasa kenal dengan STP atau sewage treatment plant. Nah, dalam sistem pengolahan limbah ini root blower itu merupakan komponen utama dalam keberhasilan proses biologi dari sistem STP tersebut. Yuk kita lihat bagaimana kerja dari mesin tersebut. Nah, ini disebut ruang pompa nih. Nah, ini pompa nih. Ini biasa pompa hidran ya. Kita pompa hidran ini, ini kayaknya pompa transfer nih. Pompa transfer. Jadi proses gedung itu biasanya, ini gedung ya, dia di dasarnya itu ada pengambilan sumber air. Jadi air masuk itu bisa dari air tanah sama air pump ya. Tapi biasa kalau di Jakarta ini dari air pump. Air pump masuk, ditaruh di ground tank. Nah, dari ground tank nanti ditendang ke atas, di lantai paling atas di situ ada namanya roof tank. Nah, biasa nendangnya pakai pompa ini. Nah, dari roof tank itu akan dialirkan ke setiap kamar mandi atau toilet atau dapur dan sebagainya. Nah, dari kamar mandi atau dari toilet ini menghasilkan air namanya air kotor. Nah, air kotor itu ditampung di STP. Sekarang kita lihat STP-nya. Wah, senyum aja. Nah, ini STP. Jadi yang tadi air bersih tadi dari sini tarik ke atas, dipakai di toilet, kamar mandi, terus ditampung di sini. Nah, ini air masuk awalnya mana, Yon? Inletnya dari sini ya? Ya. Nah, ini inlet kan ya? Ini inletnya, Pak. Nah, ini dia nih. Jadi semua air dari toilet masuk sini nih. Ini air kotor nih. Nah, jadi ya, ini air kotor nih. Dari sini langsung masuk ke sini. Jadi kalau saya lihat ini sistemnya ini namanya sistem rotor disc sebenarnya ya. Jadi zaman dulu tahun-tahun 2000 sampai 2010 ya, itu ada namanya STP model rotor disc. Jadi rotor disc ini adalah berupa lingkaran. Di sini ada tabung, ada lingkaran. Jadi rotor disc ini berputar, ya. Dia berputar. Tujuannya adalah menggerakkan air. Dulu kita sering istilahnya diberikan berita miring bahwa suatu saat root blower nggak kepake katanya, karena sudah ada rotor disc. Tapi saya yakin suatu saat pasti itu sistemnya gagal. Jadi harus pakai root blower. Nah, jadi ini saya lihat dari si owner, rotor disc ini dikombinasikan dengan root blower. Jadi yang perputaran dari silinder rotor disc ini tidak kepake anginnya. Jadi hanya syarat, dan karena anginnya kurang maka ditambahkan root blower. Nah, ini ruang root blowernya. Sini tempatnya ya begitulah, kurang sedap ya, tapi kerjaan kita di sini ya kita sedapin aja. Nah, ini root blowernya ya. Nah, jadi yang lama tuh ini ya. Nah, ini kenapa dia diameternya besar? Ini kayaknya nih dari desain dari si pemasang yang awal nih. Nggak tahu kenapa besar nih. Jadi tujuannya mungkin untuk mengecilkan putaran. Ini kalau nggak salah putarannya menjadi, kan ini perbandingannya ini lebih dari sekitar 70% ini ya. Jadi ini puli motornya lebih kecil 70% dari puli blowernya. Jadi kurang lebih putaran 800 saya itu. Nah, ini kita copot, kita ganti, kita pasang yang ini. Ya. Bisa dilihat ini. Mantap nih. Ada inlet silencer ya. Kemudian cover puli. Nah, juga perlu diperhatikan rekan-rekan, di sini cover puli ini ada tanda panah ya. Nah, tanda panah ini nih buat mengetahui putaran
fan beltnya ini, fan belt itu harus berputaran dari belakang ke depan. Jadi dia ngisap angin dari sini keluar sini dorong. Nah, di sini ada pengamannya, rubber joint, cek valve. Nah, cek valve ini fungsinya untuk menahan supaya angin yang dari sebelah blower ini itu nggak masuk sini ya. Dan ini harus ada perawatan rutin, karena apa? Kalau nggak ada perawatan dia akan bocor. Jadi misalnya mesin ini nyala, yang sebelah sini masuknya ke sini gitu. Begitu juga misalnya ini bocor ya, dari sini masuk sini, sehingga angin ke bak aerasinya tuh sedikit, bahkan mungkin nggak keluar. Kan kita nyalain aja ya mesinnya. Kita nyalain, Mas. Ini kalau auto masih Ini berhenti. panel lama ya, Mas ya? Ini panel Panel lama nih ya. Iya, panel lama. Kondisi seperti ini, Pak, harus di Bingung dah lo, bingung dah lo. Jadi rekan-rekan, kalau untuk panel itu nggak usah bingung ya. Kita cari aja listrik dari PLN-nya mana, Mas? Di PLN ini. Ini kan, terus listrik yang ke blowernya? Blowernya yang ini, Pak. Ini ya? Iya, yang di atas. Berarti ya. yang ini ya? Iya, yang ini nih. 1, 2, 3. Ya ada 1, 2, 3 tuh ya, ini kan ada 6 ya? 1, 2, 3, yang karatan ini nih. 4, 5, 6 ya? Nah, sama ini. Ini apanya? Iya, sama. Ini blower 1, ini blower 2. Oh iya. Nah, jadi dari sini ke atas ini ya. Iya, Jadi ini kontaktor. Dan ini kontaktor. Iya. Kontaktor. Ini ada tulisan effluent dosing. Iya. Kayaknya kontaktornya ini, Mas ya? Iya, kontaktornya. Jadi nggak usah bingung, diurutin aja ya dari Iya, input kabel, terus kabel dari blower, input, nanti ya, ketahuan dia jalurnya. seperti biasa nanti outputnya keluar di sini. Ini output udah, ini output. Coba dinyalain. Ini sementara tadi kan istirahat, ini sekarang ini berjalan 3 jam, istirahat setengah jam karena baru 1 blower yang berfungsi. Tadi mati karena di auto, sekarang udah saya manual ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya halus. Kita lihat anginnya yuk. Ini dorong doang muter ya. Nah, kan kita lihat. Dorong doang muter ya. Jadi rotor di sini tuh awalnya sebenarnya digerakkan oleh gearbox. Bocor. Jadi ada Bocor di gearbox sini. itu seperti gear, kemudian ada rantainya dan diputar oleh ya. rantai sebenarnya ya. Tapi ternyata saya lihat peran dari gearbox tuh dihilangkan dan digerakkan oleh dorongan angin dari root blower. Nah, ini. Jadi dia berputar didorong oleh angin dari root blower. Jadi dendang dia kan. Anginnya Sama kencang kan. juga ada lumpur. Jadi ini sistemnya sistem proses biologi, tapi awalnya bukan menggunakan root blower, awalnya menggunakan rotor disc dan sekarang dikombinasikan dengan rotor disc dan blower. Bisa juga, saya pernah di Medan itu ya, jadi ini rotor discnya dilepas ya, sudah dilepas, kemudian saya pasangkan diffuser membentang gitu. Bentangan diffuser. Jadi balik ke sistem yang awal, ke sistem yang manual ya, sistem aerasi. Jadi rekan-rekan, kalau sedikit catatan ya, bahwa sistem aerasi ini adalah sistem yang benar-benar mengandalkan udara atau oksigen. Jadi berhasil atau tidaknya dalam sistem pengolahan ini itu tergantung kadar oksigen yang terlarut dalam air itu. Jadi diusahakan kadar yang terlarut itu minimal 4 ppm. Apabila gagal ya biasanya hasilnya tuh nggak bagus, jelek. Karena itu sangat penting sekali ya, karena untuk oksigen itu tuh untuk kebutuhan bakteri yang ada dalam bak aerasi. Jadi di bak aerasi itu banyak bakterinya. Bakteri itu dipakai untuk mengurai amoniak atau kotoran-kotoran yang ada. Jadi sangat penting sekali. Dan kita dari PT Bumi bisa membantu rekan-rekan sekalian apabila rekan sekalian punya masalah di IPAL ya atau STP, bagaimana cara menghitung root blower, mungkin bisa tanyakan ke kita, diskusi lebih lanjut, kita akan layani. Baik rekan sekalian, itu tadi sedikit paparan dari saya ya. Dan nanti di dalam video ini kita akan kasih gambar-gambar step pekerjaannya. Kemudian apa yang kita sampaikan semoga memberikan ilmu yang manfaat buat rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.